Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Super Loveku. Untuk temanya kali ini adalah dia yang sudah lama hilang ya, sebulan, 2 bulan, pokoknya di atas sebulan deh, tiba-tiba muncul lagi. Nah, niat dia itu apa sih ke kamu? Aku udah siapin 2 buah kartu, sebelah kiri kartu biru, sebelah kanan kartu hijau. Kalian boleh pilih, bayangkan muka si dia dulu caranya, pejamkan mata, dan kalian langsung pilih. Aku kasih waktu 10 detik dari sekarang. Oke, sudah. Kalau misalnya masih kurang, kalian bisa langsung di stop ya, terus kalian pilih, oke? Sampai jumpa ke pembacaan berikutnya. Hai teman-teman, untuk kamu yang memilih kartu warna biru di sini, ini ada energinya dulu. Maka di sini aku mau buka ya. Ada energi pergi, ada Three of Cups dan Queen of Cups. Ini alasan kenapa dia tidak bisa move on dari kamu. Ya, ketika dia berusaha untuk pergi, ya, dia itu mungkin kondisinya adalah orang yang sudah menikah. Ketika dia berusaha mau pergi, dia nggak bisa meninggalkan, dan dia tuh masih ingat kamu terus. Oke, maka akhirnya di sini dia mikirin terus kamu. Jadi selama kalian atau kamu di sini sudah pergi dari atas hubungan relationship yang actually melelahkan, dia nggak berhenti mikirin kamu. Itu bukan berarti dia diem, dia nggak berusaha untuk menyembuhkan sakit hatinya. Apa mungkin karena tidak bisa memiliki kamu, karena dia sudah punya yang lain, ataupun sebaliknya ya. Sekarang kita buka dulu untuk energinya. Kita breakdown ya teman-teman. Oke. Oke. Aku mau kasih tahu ya kondisinya. Kenapa dia datang lagi ke kamu? Jadi karena kondisi ini kondisi orang ketiga ya sebetulnya. Actually orang ketiga di sini. Dia itu lelah ya, sebetulnya lelah. Sorry. Dia lelah sebetulnya dengan segala kondisi yang dia alami sekarang. Dia lelah dengan ini semua sebetulnya. Namun memang komunikasi, dia tuh kangen banget sama kamu. Ya, kalau sekarang dia tuh kangen banget sama kamu. Kangennya tuh parah kangennya. Dia tuh, kamu tuh dalam pikiran dia sebetulnya. Dan di sini dia tuh memang hanya bisa diam dan mengamati. Ya. Di sini kalau aku boleh bacakan, dia nggak bisa namanya melupakan memori-memori kalian bersama. Mungkin dia udah kenal kamu, dia pernah tahu kamu sebelumnya, ya. Ibaratnya mungkin kalian dulu pernah deket, temen, atau gimana ketika muda, mungkin berapa tahun, di atas 6 tahun, di atas 6 bulan, ya kan? Di sini dia merasakan gimana ya? Ada suatu kondisi yang dia itu mau datang ke kamu ketika dia tuh udah kayak mapan.
Mungkin kalau aku lihat ini ada masalah seperti ini ya Kak, seperti masalah kayak peluang, kesempatan itu nggak ada. Bisa jadi ini pekerjaan, ya, sesuatu pekerjaan yang gimana ya, nggak mulus, nggak smooth gitu loh. Namun sekarang kenapa dia menghubungi kamu di sini? Dia sempat terpuruk dan dia emang kangen banget dan dia mau datang ke kamu. Tetapi di sini kalau aku lihat ya, belum bisa yang serius-serius dulu karena dia juga baru bangkit, baru menunjukkannya itu bukan dengan cara yang enak gitu loh. Kadang-kadang dia datang, halo apa kabar, terus udah selesai, yang penting kamu udah ngomong sama dia, itu dia udah senang banget. Dia menyadari bahwa dia tuh menjaga sikap ini dikarenakan takut menyakiti hati seseorang. Kalau aku lihat dia di sini ya, ada orang lain juga kondisinya yang membuat dia tuh tidak bisa bergerak ke kamu, tapi benar-benar dia tuh mikirin kamu dan mengawasi. Kalau aku bilang sih, dia menerima loh kondisi apapun. Dia menerima kalau misalnya memang menerima untuk tidak mengikuti ego. Kalau dibilang kangen, cuman kayak yang terlalu kayak garang banget juga enggak gitu. Dia menyeimbangkan ego. Jadi dia di tengah-tengah gitu loh teman-teman. Ya jadi kamu tidak perlu berharap banyak sih kenapa dia datang sama kamu. Apakah mau menjalin hubungan lagi itu belum tentu. Yang aku lihat dia cuman ingin kayak menjalin hubungan baik. Even dia suka tapi dia nggak bisa. Ini kan di sini udah ada. Oke, mungkin kalau beda ceritanya kalau cuman berdua. Kalau satunya nggak ada mungkin beda lagi. Kedepannya bagaimana? Kedepannya kalau aku lihat sih masih sama-sama aja ya teman-teman. Kondisinya ini kalian akan stuck begini saja. Gak ada yang bisa memilih atau dipilih. Jadi ya komunikasi biasa aja. Kayak gitu. Dan perasaan dia full ke kamu sebetulnya. Kamu adalah tempat dia untuk sharing di sini. Kamu adalah tempat dia untuk sharing, untuk berbagi, dan dia selalu melihat apakah aku bisa masuk. Dikala dia ada peluang, dia akan datang ke kamu. Saatnya tepat nggak ya? Kira-kira aku ngeganggu nggak ya sekarang? Sibuk nggak ya? Gitu loh. Dia tuh kayak ada perasaan-perasaan yang takut gitu loh. Tapi egonya tuh juga belum bisa melepaskan kamu. Gitu. Ada satu ego yang nggak bisa dilepasin, ada sesuatu yang dia belum bisa rilis di sini, masih ditahan gitu. Ada mungkin yang ingin dia ceritakan sama kamu, cuman ditahan supaya tidak memperunyam, dan dia di sini tidak mengatakan hal sesungguhnya apa yang dia mau, passion ke kamu gimana, itu nggak akan dikatakan. Dia lebih kayak ngikut, oke, kamu maunya gimana? Karena di sini ada kesabaran yang ibaratnya infinity gitu loh, ya, tanpa batas. Kamu harus di sini harus tahu bahwa perasaan dia sama kamu itu ya seperti ini gitu loh, nggak bisa dituntut lebih, seiring waktu aja jalannya gimana. Sekarang kita lihat deh inisialnya ya teman-teman. Ini
Michelle, siapakah orang ini yang tiba-tiba datang kembali ke kamu? Ada J, B, L, W, G, T, K, P, R, E, K lagi, O, D, G, I, H, N, U, Z, A. Ya, nama-nama ini ada R, nama depan, nama tengah, nama belakang, nama panggilan, nama kecil. Kalian bisa zoom aja. Dan semoga pembacaan aku di sini bisa kalian terima. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Kalau misalnya mau personal reading, silahkan aku open WA ya. Kita atur jadwalnya dan berbayar. Makasih. Hai untuk kamu yang di sini memilih kartu hijau ini, ya. Kita lihat alasan kenapa dia datang ke kamu secara tiba-tiba. Kita cek energinya dulu ya teman-teman. Ada Chariot, ada Strength, dan ada Ace of Swords. Intinya dia memang datang ingin untuk berkomunikasi sama kamu, melepaskan semua ego. Dia menjadi orang yang tidak mau memaksakan sesuatu. Dan di sini dia jalan karena sebelumnya di sini ada Ace of Swords gitu loh. Ada suatu ingin komunikasi yang lancar di sini gitu. Ya, jadi emang dia datang dengan kehendak sendiri dan dirasanya yang kalian ini kan sudah menunggu gitu ya. Mungkin kalian itu menunggu dan inilah saatnya gitu loh. Dia sudah pergi dan datang itu dengan keadaan yang lebih baik, keadaan yang lebih dewasa. Oke, sekarang kita buka ya 9 kartu. Di sini aku melihat ada The Emperor, ada Six of Coins atau Six of Pentacles, sama ada Three of Wands. Ya, ini orang lebih mengutamakan aksi gitu loh. Ya, jadi dia bilang ini waktunya sudah tepat gitu. Selama ini aku tuh cuma diam, cuma memperhatikan gimana aku tuh sebenarnya ingin kamu itu ada take and give-nya. Kamu itu adalah sebuah pencerahan buat aku. Ya, tanpa kamu aku tuh nggak bisa, seakan ngeblur. Dan perasaan aku tuh masih ada untuk kamu. Makanya beberapa di antara kamu mungkin kalau misalnya kalian itu udah lama tidak bersama ya, bisa ada namanya di sini dia bisa kasih kamu hadiah, mungkin tiba-tiba kejutan, gift atau something untuk biar kamu tuh membukakan pintu maaf atau pintu komunikasi sama dia. Kalau aku melihat di sini juga ya, ketika bersama kamu ya, dia tuh dapat mendapat suatu kayak energi baru gitu loh, energi baru yang dia itu nggak tahu tadinya tuh ada nggak energi ini gitu loh, ada nggak sih aku bisa nggak sih ya. Kamu tuh memberikan dia suatu pencerahan baik dalam masalah apapun, semangat. That's why dia tuh kalau tanpa kamu, ketika dia sudah menyadari bahwa kamu tuh ada orangnya, dia langsung action di sini, nggak pakai ngabarin, tiba-tiba langsung datang aja. Kenapa? Ada kenyamanan secara pribadi dari dia ketika dia ngomong sama kamu, ketika dia menumpahkan semua sakit hatinya, isi hatinya, kekecewaannya sama kamu. Kalau aku lihat di sini, di luar dia ada ada sesuatu hal ya yang membuat dia tuh tidak nyaman
ini masalah asmara lagi. Ya, kalau misalnya ini memang masalah asmara, kayak ada suatu pilihan dia ketika dia mendapatkan sesuatu di sini. Orang lain ya dari kamu, dia tidak mendapatkan suatu kepuasan. Di sini ada namanya sakit hati gitu loh, di luar dari ekspektasi yang dia harapkan gitu. Bicara mengenai kesabaran di sini, kamu adalah sumber pelitanya dia. Kamu adalah orang yang mengerti dia di sini. Sampai sebetulnya semua perasaan dia itu dicurahkan ke kamu. Tapi mungkin bisa diberikannya tuh nanti berupa perhatian, berupa benda, berupa apapun di sini. Dan kalau masalah komunikasi di sini, dia tuh memang membuka jalan dan memang niatnya sendiri itu untuk ngomong sama kamu secara langsung. Dan di sini tuh ada Nine of Cups. Nine of Cups itu artinya dia di sini merasakan suatu ketenangan, merasa suatu kekomplitan, merasa suatu kebanggaan bisa ngobrol sama kamu lagi. Ada energi-energi di sini yang aku bilang kayak bukan penyesalan, tapi lebih kayak bijak gitu loh. Aku harus bijak bersikap supaya jalanku tuh enak gitu loh. Mungkin aku pernah menyakiti orang atau bagaimana, dia kesini ingin memperbaiki itu semua. Ya. Yang pasti di sini dia jujur, ya. Sepertinya memang ada masalah yang salah pilih. Kayak orangnya itu mungkin dia melakukan hal itu yang kekanak-kanakan sehingga tidak sesuai dengan ekspektasi dan dia menyesal. Ada perasaan menyesal di sini, teman-teman. Kamu gak usah khawatir. Nah, sekarang nih it's up to you. Tergantung dari status ya. Kalau aku bilang kalau statusnya memang dia sudah dengan yang lain, ya sudah biasa aja gitu. Nggak bisa kita mengharapkan kamu membuat karma baru untuk tetap suka sama orang yang sudah punya keluarga. Kemudian kalau misalnya dia masih single, ya kasihlah kesempatan. Pastikan dia nggak berhubung dengan orang lain itu, karena apa yang kita buat sekarang takutnya nanti akan balik jadi karma baru gitu. Ya, aku mengingatkan supaya teman-temanku di sini lebih bijak lagi, kayak gitu. Karena kalau nggak bijak-bijak, bahaya kan. Dan di sini aku mau mengecek untuk inisial-inisialnya. Bisa nama kecil, nama panggilan, nama keluarga, nama tengah, nama belakang, nama pagi, siang, malam, terserah ya. Ada D, C, L, U, I, L, E, V, ada R, Y, F, G ya. Ada Z, ada J. Ini kalian bisa di zoom aja teman-teman, nanti di pause. Ada P juga ya, pokoknya salah satu lah, aku nggak bisa nyebutin semua di sini. Ada E. Kalau misalnya memang nggak ada di sini, ambil dari energi yang ini aja ya teman-teman, nggak mesti sama. Oke, inilah pembacaan dari aku untuk kamu yang memilih file nomor 2 atau yang hijau. Dan jangan lupa di like, share, subscribe. Kalau mau personal reading silakan, sifatnya berbayar di depan dan harus WhatsApp chat ya, jangan langsung telepon karena aku suka nggak angkat telepon kalau misalnya kita nggak kenalan dulu gitu. Oke, see you on my next video. Jaga kesehatan and ciao.